Ini akan menjelaskan tentang bahan ajar aritmatika untuk PGSD. Di dalam bahan ajar aritmatika untuk PGSD terdapat 8 bab dan 8 pokok pembahasan. Yang pertama tentang memulai ibarat bilangan. Bilangan menurut para ahli sebenarnya sudah ada sejak peradaban manusia yang pertama. Dibuktikan dengan adanya deretan pada dinding jawab, tumpukan kayu, tumpukan batu, dan mereka dapat menghitung jumlah anggota keluarga yang mereka miliki. Sehingga para ahli menyimpulkan bahwa mereka sudah mengenal bilangan. Di dalam bilangan terdapat sistem numerasi. Sistem numerasi adalah sekumpulan aturan pokok dan lambang untuk menuliskan bilangan. Sistem numerasi yang kita kenal ada 4. Yang pertama yaitu sistem numerasi bilangan maya. Di dalam sistem bilangan maya terdapat 20 basis atau 20 pokok angka yang dimulai dari 0 sampai dengan 19 dengan lambang sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dalam penulisan bilangan maya terdapat batasan yaitu sebesar 360. Contoh soal dari sistem bilangan maya misalnya 190, maka 9 kali 20 ditambah 10. Lambang dari 9 yaitu 4 titik 1 strip, sedangkan lambang dari 10 2 strip. Yang kedua kita akan membahas sistem bilangan bagi 5. Dalam sistem bilangan bagi 5 terdapat basis 0, 1, 10, 60, dan 600. Misalnya 225, maka kita menentukan basis yang mendekati 225 yaitu sebesar 60. 60 dikali berapa yang ketemu akan mendekati 225, maka kita kalikan 3. 60 kali 3 180. 225 dikurangi 180 masih tersisa 45. 45 berarti kita mengambil basis 10. 4 kali 10 ditambah 5 kali 1. Basis dari 5 lambang basis dari 60 1, 5, 10, basis dari 10 dan basis dari 1 sebanyak 5 kali. Angka yang terdapat angka dasar atau basis dari yang sudah kali yaitu 1, 5, 50, 100, 500, dan seterusnya. Misalnya kita disuruh membaca bilangan Romawi untuk angka, misalnya BM, maka lambang dari N yaitu 1000 dikurangi lambang dari C yaitu 100 ditambah lambang dari D yaitu 500. Berarti 1000 kurangi 100 sama 900 ditambah 500 sama dengan 1400. Bilangan indukan. Dalam sistem bilangan induk Arab terdapat 10 basis atau 10 angka pokok yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pokok bahasan atau bab yang kedua dari bahan ajar aritmatika untuk PGSD yaitu bilangan dan lambang bilangan. Di dalam bilangan dan lambang bilangan kita dapat menentukan cara membilang. Cara membilang yaitu dengan memasangkan atau mengkorespondensikan antara benda satu dan benda yang lainnya. Dengan cara membilang kita dapat memperoleh
besaran atau ukuran antara benda satu dan yang lainnya apakah sama banyak atau tidak sama banyak. Membilang yaitu menyebut bilangan tentang banyaknya unsur suatu himpunan yang bersifat satuan, duaan, tigaan, dan seterusnya. Berikut adalah contoh dari cara membilang. Jadi, cara membilang itu mengatakan antara benda A dengan benda B akan diperoleh sama banyak jika benda A terpasangkan oleh semua benda B. Akan diperoleh tidak sama banyak jika benda C ada yang tidak terpasangkan oleh benda B. Secara umum, letaknya sebagai berikut: A5, A4, A3, A2, A1, dan A6. A6 bersifat sebagai satuan. A0 sama dengan 10 pangkat 0. A1 bersifat sepuluhan sama dengan A1 10 pangkat 1. A2 bersifat ratusan 10 pangkat 2. A3 bersifat ribuan 10 pangkat 3. A4 bersifat puluhan ribu atau 10 pangkat 4. A5 bersifat ratusan ribu atau 10 pangkat 5. Contohnya 1255, maka 5 bersifat satuan, 5 yang kedua bersifat puluhan, dan 2 bersifat ratusan, sedangkan 1 bersifat ribuan. Kita akan membahas tentang berarti. Cara membuat 10. Contoh angkanya 36 bagi 10 akan diubah bagi 7. Maka 36 dibagi 7 sama dengan 5, tersisa 1. Kenapa? Karena 7 kali 5 35, sedangkan 36 dikurangi 25 ditambah 1. Sehingga 36 bagi 10 jika diubah bagi 7 sama dengan 51 bagi 7. Yang kedua, mengubah dari bagi 6 10 ke bagi 10. Contoh angkanya 52 bagi 5 diubah ke bagi 10. Berarti 52 bagi 10 sama dengan, berarti 52 bagi 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 5 ditambah 5 kali 5 pangkat 1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 5 kali 5 sama dengan 2 tambah 25 sama dengan 27 bagi 10. Yang ketiga, mengubah dari 6 10 ke 6 10. Contoh angkanya 72 bagi 3 akan diubah ke bagi 5. 72 bagi 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 0 ditambah 7 kali 3 pangkat 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 7 kali 3 sama dengan 2 tambah 21 sama dengan 23 bagi 10. 23 bagi 10 jika diubah ke bagi 5 akan sama dengan 23 dibagi 5 sama dengan 4 sisa 3. Maka 23 bagi 10 jika diubah ke bagi 5 akan menjadi 43 bagi 5. Jadi 50 jadi 72 bagi 3 jika diubah ke bagi 5 akan menjadi 43 bagi 5. Bilangan kardinal untuk menyatakan banyaknya jumlah anggota. Contoh, Dodi memiliki 50 salah, sedangkan bilangan kardinal untuk menyatakan posisi atau kedudukan. Contoh, selanjutnya kita akan membahas tab yang ketiga, yaitu himpunan bilangan. Dalam himpunan bilangan terdapat bilangan
2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua kita akan membahas tentang bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2, sedangkan bilangan ganjil bilangan genap ditambah genap akan sama dengan genap. 2 kali genap akan sama dengan genap. Genap kali bilangan bulat sembarang akan sama dengan genap. Yang pertama ganjil tambah ganjil akan sama dengan genap. Ganjil tambah genap akan sama dengan ganjil. Ganjil kali ganjil akan sama dengan ganjil. Yang keempat ganjil kali genap akan sama dengan genap. Selanjutnya yaitu A membagi B. A faktor B, B kelipatan A, dan B habis dibagi A. Maka A sama dengan 3, B sama dengan 15, maka 3 membagi 15, 3 faktor 15 kelipatan 3, 15 habis dibagi 3. Nah, bilangan habis dibagi 2, jadinya satuannya genap. Habis dibagi 3, kita jumlah dari bilangan tersebut. Habis dibagi 3, bilangan habis dibagi 4, jika 2 digit terakhir habis dibagi 4, bilangan habis dibagi 5, jika satuannya 0 atau 5, habis dibagi 6, jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 3, bilangan habis dibagi 7, jika bilangan di depan satuan 3 dikurangi 2 kali satuan akan menghasilkan bilangan yang habis jika dibagi 7, bilangan habis dibagi 8, jika 3 digit terakhir habis dibagi 8, bilangan habis dibagi 9, jika jumlah dari bilangan tersebut habis dibagi 9, bilangan habis dibagi 10, jika satuannya 6, habis dibagi 11, jika bilangan ganjil dikurangi bilangan genap, hasilnya akan habis dibagi 11,
bilangan yang lebih dari satu memiliki faktor satu dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas step yang keempat, yaitu operasi bilangan gajah. Bilangan gajah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan gajah. Yang pertama, apabila bilangan gajah dijumlahkan dengan bilangan gajah akan menghasilkan sifat tertutup. Tertutup, misalnya A plus B akan menghasilkan C. Yang dimaksud dengan sifat tertutup yaitu penjumlahan antara A dan B akan menghasilkan satu bilangan gajah. Sifat komutatif atau pertukaran. Jika A kali B maka sama dengan B kali A. Sifat yang ketiga, asosiatif. Jika A plus B plus C akan sama dengan A plus B plus C. Yang keempat, penjumlahan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misal A plus 0 akan sama dengan A. Bilangan gajah. Yang pertama, sifat tertutup. Jika A kali B akan sama dengan C. Yang kedua, komutatif. A kali B akan sama dengan B kali A. Yang ketiga, asosiatif. A kali B kali C akan sama dengan A kali B kali C. Yang keempat, perkalian dengan 0. A kali 0 akan menghasilkan 0. Yang kelima, distribusi. A plus B kali C akan sama dengan A kali C ditambah C kali C. A min C akan sama dengan C. Yang selanjutnya, pembagian X bagi B akan sama dengan Z. Jika A dan B bilangan yang berbeda, maka A plus N akan menghasilkan B. Misal, A sama dengan 3, B sama dengan 7, maka A plus N sama dengan B. 3 sama N sama dengan 7, N sama dengan 7 kurangi 3 akan menghasilkan 4. Sehingga A kurang dari B, 3 kurang dari 7, B lebih besar dari A, yaitu 7 lebih besar dari 3. A pangkat N. A sebagai bilangan pokok, N sebagai pangkat. Terdapat beberapa rumus dasarnya, yaitu A pangkat N dikali A pangkat M akan menghasilkan A pangkat N plus M. Jika A pangkat M kali B pangkat N akan menghasilkan A kali B pangkat N. A pangkat N kali A pangkat 0 akan menghasilkan A pangkat N kali 1 akan menghasilkan A pangkat N. Selanjutnya, A pangkat M dikali pangkat N akan menghasilkan A pangkat M kali N. Selanjutnya kita akan membahas step yang kelima, yaitu bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat terdapat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Misalnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 bernilai negatif, sedangkan bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 bernilai positif. Sifat dari bilangan bulat yang pertama, tertutup, komutatif, asosiatif, distributif terhadap penjumlahan dan perkalian. Sifat selanjutnya yaitu inverse, penjumlahan yang tunggal. Misal A plus inverse atau lawan dari A sama dengan 0. Sifat selanjutnya yaitu identitas, penjumlahan yang tunggal. Dengan rumus misalnya P plus elemen tunggalnya 0 akan sama dengan P. Sifat selanjutnya perkalian elemen
elemen identitas yang tunggal. Misal, P kali 1 akan menghasilkan P. Jika selanjutnya perkalian dengan 0, maka misalnya Q kali 0 akan menghasilkan 0. Jika P plus Q, maka akan menghasilkan N gabungan P dan Q. Jika min P plus min Q akan menghasilkan min kali P plus Q. Jika min P plus Q akan menghasilkan min P kali min Q. Jika P plus min Q akan menghasilkan P min Q. Operasi selanjutnya perkalian. Jika P kali Q akan menghasilkan N P kali Q. Jika min P kali min Q akan menghasilkan P kali Q. Jika min P kali Q akan menghasilkan min P kali Q. Selanjutnya negatif atau pengurangan. Jika P plus Q sama dengan R, maka R min Q akan sama dengan P. R min P akan sama dengan Q. Operasi selanjutnya pembagian. P bagi Q akan sama dengan R, maka Q kali R akan sama dengan Q. Kita akan membahas bab yang ke-6 yaitu KPK dan SPP. Sebelum kita berlanjut ke KPK dan SPP, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kelipatan. Kelipatan yaitu hasil kali dua bilangan saja. Misalnya 3 kali 4 akan sama dengan 12. Kenapa disebut 3 kelipatan 12? Karena 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 akan menghasilkan 12. Sedangkan jika 4 disebut kelipatan 12 karena 4 tambah 4 tambah 4 akan sama dengan 12. Jadi contoh 12 dibagi 3 akan sama dengan 4. Maka 3 dan 4 termasuk faktor dari 12 karena 3 dikali 4 akan sama dengan 12. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan persekutuan. Jika terdapat dua buah himpunan, maka irisan kelipatan dari dua buah himpunan tersebut disebut KPK. Misalnya, himpunan A merupakan kelipatan dari 3, maka kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Misal yang B merupakan kelipatan dari 6, maka 6, 12, 18, dan seterusnya. Maka irisan himpunan A dan B sama dengan 6, 12, dan 18. 6, 12, dan 18. Maka KPK dari 3 dan 6 sama dengan kita mengambil bilangan dari irisan himpunan A dan himpunan B yang paling kecil yaitu 6. Maka KPK dari 3 dan 6 yaitu 6. SPP. SPP merupakan singkatan dari faktor persekutuan persekutuan. Jika terdapat faktor dari dua buah bilangan, maka irisan himpunan dari faktor dua buah bilangan tersebut disebut SPP. Misal, faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Yang kedua, misal faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B sama dengan 1 dan 2. Maka SPP dari 8 dan 10 kita mengambil angka terbesarnya antara 1 dan 2, maka angka terbesarnya 2. Jadi SPP antara 8 dan 10 yaitu 2. Selanjutnya kita akan membahas bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional yaitu perbandingan antara A dibagi B, di mana B tidak sama dengan 0. Misalnya 4/5 sama dengan 0,8. Bilangan irasional merupakan bukan bilangan rasional, dinyatakan dalam bentuk desimal, angkanya tidak berulang 100 dan tidak berakhir. Contohnya, I sama dengan 3,14159. Maka angkanya tidak berakhir, sehingga disebut dengan bilangan irasional. Jika A per B ditambah C per B sama dengan A kali B per B kali B ditambah B kali C. Jika A per B dikurangi C per B sama dengan A kali D dikurangi B kali C per B kali C. A per B dikali C per B maka sama dengan A kali C per
B kali B. Jika A per B dibagi C per D sama dengan A per D dikali D per C sama dengan A kali D dibagi D kali C. Yang terakhir yaitu tentang aritmatika sosial. Di dalam aritmatika sosial kita akan membahas yang pertama mata uang. Di dalam mata uang terdiri atas 5.000 rupiah, 100.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan sebagainya. Mata uang dapat dikelompokkan, misalnya kita memiliki uang senilai 12.500 rupiah, maka terdiri dari 1 kopeng 10.000 rupiah, 1 kopeng 2.000 rupiah, dan 1 kopeng 500 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang uang dan perdagangan. Seorang pedagang dikatakan untung jika harga jual lebih besar dari harga beli, sehingga rumus dari keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Seorang pedagang dikatakan rugi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Maka rumus dari kerugian harga beli dikurangi harga jual. Dan persentase pembelian yaitu jumlah keuntungan atau kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Rumus dari persentase penjualan yaitu jumlah keuntungan atau kerugian dibagi harga jual dikalikan 100%. Tentang timbangan dan tabungan. Dalam timbangan dan tabungan kita mengenal suku bunga tunggal. Suku bunga tunggal yaitu bunga yang didapat dari modal atau timbangan awal, sedangkan suku bunga tabungan yaitu bunga yang didapat dari bunga akhir simpanan dikurangi bunga awal simpanan atau modal. Rumus untuk menghitung modal akhir yaitu sama dengan modal dikalikan modal dikali suku bunga atau modal akhir sama dengan modal ditambah 1 plus suku bunga. Perkaranya MA sama dengan modal akhir, M sama dengan modal, P sama dengan suku bunga. Kemudian bunga per jangka waktu dibagi P per M, sehingga menjadi bunga per jangka waktu dikalikan 100 per P. Dengan perkaranan D sama dengan bunga, M sama dengan jangka waktu, M sama dengan modal, P sama dengan suku bunga. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.